Ya pemirsa, selamat datang di Prime Market Highlight. Dan Pras, bagaimana nih, kita sudah menuju long weekend ya, Jumat, Betul. Sabtu, Minggu. Ada plan kemana? Ya, plan sih seperti biasa, kita mungkin berkumpul bersama keluarga. Tapi yang menarik tadi ada informasi juga yang disampaikan bahwa menjelang long weekend ini ternyata ada kabar baru bahwa Indonesia semakin fokus nih untuk mengembangkan lagi energi baru terbarukan ya. begitu. Wow, ini menarik. Menarik sekali, Ya. semoga kedepannya Indonesia bisa lebih go green ya. Go green itu yang paling utama. Dan ya pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan live kami streaming di idexchannel.com. Saya Vina Munawar. Ya, dan saya Prasetyo Wibo. Inilah Prime Market Highlights. Ya, kita awali dengan informasi pertama pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan proyek pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan di 15 provinsi. Ya, peresmian pengoperasian dan pembangunan energi baru terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan minyak 30.000 barel blok cepu di PLTP Ijen, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur dilakukan oleh Presiden Prabowo secara telekonferensi dengan dihadiri sejumlah pemerintah daerah dan para stakeholder. Ya, total proyek EBT yang diresmikan Presiden tercatat mencapai 379,7 megawatt yang tersebar di 15 provinsi. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan dengan total nilai investasi mencapai 25 triliun rupiah, peresmian pembangunan proyek EBT ini menandakan upaya pemerintah untuk mempercepat pencapaian swasembada energi secara nasional dan mandiri. Kita resmikan dan mulai pembangunan 55 pembangkit energi baru dan terbarukan. Kita resmikan PLTP sebagai bukti bahwa Indonesia menuju kemandirian. Kita akan berdiri di atas kaki kita sendiri dan kita akan mampu memberi energi untuk seluruh rakyat Indonesia dalam keadaan yang efisien dan ekonomis. Ya pemirsa, peresmian pengoperasian dan pembangunan energi baru terbarukan di 15 provinsi menjadi angin segar bagi ketahanan energi dalam negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menilai Indonesia yang memiliki sumber daya alam yang melimpah bisa mengakselerasikan sumber energi terbarukan secara mandiri. Dalam catatan Kementerian ESDM, total proyek EBT yang diresmikan Presiden Prabowo Subianto tercatat mencapai 379,7 megawatt yang tersebar di 15 provinsi. Sementara lokasi peresmian dilakukan di Pembangkit Listrik Panas Bumi atau PLTP Ijen Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan terdapat 351,9 megawatt proyek PLTP dengan total investasi sebesar 23,49 triliun rupiah. Kemudian ada juga 47 proyek pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan kapasitas 27,8 megawatt yang tersebar di 11 provinsi. Proyek EBT yang diresmikan ini antara lain proyek PLTP Salak Binari di Jawa Barat, PLTP Muara Laboh Unit 2 di Sumatera Barat, dan lainnya. Kita meresmikan 15 provinsi proyek pembangkit listrik energi baru terbarukan dengan total kapasitas sebesar 379,7 megawatt dengan total investasi kurang lebih sekitar 25 triliun. Dan yang diresmikan sekarang adalah sebesar 120 megawatt dan di lokasi sekarang sebesar 34,9 megawatt. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mewakili Indonesia di Forum Urbanisasi BRICS keempat yang digelar di Istana Itamaraty, Kementerian Luar Negeri Brazil. Hadirnya Indonesia merupakan pertama kalinya Indonesia mengikuti Forum BRICS setelah sah menjadi anggota pada Januari 2025 lalu. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan AHY berbicara soal perumahan hingga pembangunan kota yang tangguh, di mana dalam Forum BRICS Indonesia menegaskan bahwa perumahan kunci ketahanan kota, inklusi sosial, dan pertumbuhan yang berkeadilan. Menurut AHY,
Membangun infrastruktur berkelanjutan tidak cukup begitu saja. Pembangunan juga harus membuka kesempatan bagi masyarakat, terutama melalui investasi strategis di sektor perumahan. Untuk itu, Indonesia mendorong adanya kolaborasi antar negara anggota BRICS untuk saling berbagi inovasi dan keunggulan dalam mengelola urbanisasi. Indonesia sendiri tengah menyusun peta jalan perumahan tangguh nasional. We must confront a hard truth. Those most vulnerable to climate risk are often the least able to access formal housing finance. Without targeted support, they remain excluded and exposed. To help close this gap, Indonesia is developing a housing resilience fund. This platform will blend national, provincial, and private resources. Selanjutnya pemirsa, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman siap meluncurkan proyek pembangunan perumahan kerjasama antara Indonesia dan grup Qatar Al-Qila International Group. Ya, di mana dalam kerjasama Indonesia dan Qatar sepakat akan membangun 1 juta unit apartemen murah. Indonesia dan Qatar resmi menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU pembangunan hunian dengan harga terjangkau, di mana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman bersama Al-Qila International Group Qatar sepakat untuk menjalin kerjasama pembangunan 1 juta unit apartemen dengan harga murah. Penandatanganan MOU sendiri dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait dan Yang Mulia Sheikh Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Thani. Dalam acara launching ceremony of Million Affordable Housing Apartment Unit in Urban Area di Jakarta, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Fahri Hamzah menegaskan, pihaknya telah siap untuk membangun perumahan terjangkau berkonsep apartemen bagi masyarakat. Rencananya pembangunan 1 juta unit apartemen dengan harga terjangkau dibangun secara bertahap. Untuk mega proyek 1 juta apartemen murah ini, dalam tahap pertama pihak Qatar menyiapkan investasi sekitar 2,5 miliar dolar Amerika atau setara dengan 40 triliun rupiah, sementara untuk pengembang dalam proyek ini adalah konsorsium Ritz Judson Land dan PT China Communication Construction Indonesia. Dari Jakarta, IDX Channel. Ya pemirsa dan Pras ya, membangun 1 juta unit apartemen murah ini menjadi angin segar ya bagi Betul. Indonesia. Di mana juga memang program prioritas Presiden Prabowo ya untuk membangun 3 unit rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Ya. Semoga kedepannya benar-benar proyek ini bisa dijalankan dengan baik, dengan efektivitas yang tinggi dan juga bisa benar-benar dirasakan masyarakat ya Yes. manfaatnya. Ya, kita tahu juga ini upaya untuk mengejar backlog perumahan begitu, dan kita tahu juga bahwa ini menjadi salah satu solusi karena pembangunan 3 juta unit rumah ini tidak hanya di wilayah perkotaan tapi Iya. pedesaan, karena memang keterbatasan dari lahan begitu ya di ya. wilayah perkotaan, maka memang harus building begitu yang harus dikembangkan lebih jauh lagi oleh pemerintah, dan alhamdulillahnya adalah harganya kemungkinan bisa terjangkau begitu. Iya, lebih terjangkau dan juga mungkin bisa mendapat luas yang lebih ya Lebih daripada ideal. di rumah di tanah. Baik pemirsa.